Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Niswa ya. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang penerapan turunan fungsi trigonometri. Nah, pada sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan garis singgung kurva dan garis normalnya. Nah, kemudian pada sesi kali ini kita akan membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun, sekaligus kita membahas nilai stasioner. Oke, baiklah kita langsung ke materi kita pada kesempatan kali ini tentang fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Nah, sebagaimana di fungsi aljabar, pada fungsi trigonometri juga dapat ditemukan interval-interval di mana fungsi itu naik atau turun. Begitu juga dia mengalami nilai stasioner. Nah, sekarang perhatikan grafik berikut. Ini adalah contoh salah satu grafik fungsi trigonometri. Kalau kita mengamati grafik fungsi ini, nah sudah terlihat bahwa grafik ini terjadi naik, turun, ya. Kemudian ada titik yang di sini dinamakan titik puncak, ya. Nah, sekarang ini ada garis namanya sumbu simetri. Nah, kemudian jika kita perhatikan ya. Jika kita perhatikan dari gradien garis yang kemarin kita pelajari pada sesi sebelumnya, setiap garis yang kita buat di sebelah kiri sumbu simetri dia akan mempunyai nilai gradien positif. Ya. Nah, kalau ini dibuat garis ya, garis singgung ini ya, maksudnya garis singgung, pasti gradiennya positif. Nah, sedangkan gradien kemarin kita peroleh dari mana? Ya, dari turunan pertama kurva ya, fungsi pada kurva ini. Sehingga dengan demikian bisa dikatakan bahwa f aksen x-nya lebih dari 0 ya, gradiennya bernilai positif. Nah, apa hubungannya dengan kurva ini? Nah, coba diperhatikan dari sini ya, karena biasanya yang diminta intervalnya dari 0 sampai 2pi begitu ya. Misalkan dari interval ini 0 ya sampai A. Coba kita perhatikan. Nah, di sini terlihat bahwa grafik fungsinya akan naik. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai gradien ada hubungannya dengan kurva naik atau turun. Nah, sedangkan di sebelah kanannya sumbu simetri ini, jika kita buat garis singgung kurva, dia pasti memiliki gradien negatif karena garisnya akan miring ke kiri ya. Nah, karena gradien itu turunan pertama, maka bisa dikatakan bahwa f aksen x-nya kurang dari 0. Kemudian jika garis singgungnya itu di sini. Nah, nih pada titik puncaknya ini, maka dia akan memiliki gradien sama dengan 0. Ya, maka bisa dikatakan bahwa f aksen x-nya sama dengan 0 ya, gradiennya sama dengan 0. Dia mencapai nilai stasioner, ya. Nah, sekarang hubungannya ini gradien yang bernilai negatif dengan kurvanya bagaimana? Nah, lihat, mulai dari A sampai B sini, gambar kurvanya ini kan turun ya. Nah, ini turun. Nah, berarti gradien negatif menunjukkan bahwa kurvanya turun. Kemudian di sini ya, gradiennya sama dengan 0, menunjukkan dia mencapai titik stasioner. Nah, kemudian di sebelah kanan ini naik lagi ya, berarti turunannya juga bernilai positif gitu ya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa fungsi dikatakan naik jika f aksennya lebih dari 0. Kemudian jika dikatakan turun, maka ya f aksen x-nya kurang dari 0. Kemudian fungsi tersebut mencapai nilai stasioner jika f aksennya bernilai 0. Nah, nilai stasioner ada dua macam.
yaitu nilai maksimum dan minimum. Kapan maksimum, kapan minimum? Nah, jika diapit oleh ini kurva yang naik kemudian turun ya, maka nilai stasioner ini disebut nilai stasioner maksimum ya. Gradiennya positif kemudian negatif ya, maka nilai stasionernya maksimum. Jika gradiennya negatif di sini kemudian dilanjut gradiennya positif, maka nilai stasionernya minimum. Jadi kurvanya turun kemudian naik. Nah, stasionernya di sini stasioner minimum ya. Jadi di sini titik ini namanya koordinat titik stasioner ya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Nah, kita bahas contoh yang pertama. Diketahui fungsi fx sama dengan sin x plus cos x dengan x-nya antara 0 dan 2pi ya. Tentukan interval di mana fungsi itu naik atau turun serta titik stasioner dari fungsi tersebut. Oke. Nah, coba kita selesaikan. Karena hubungannya dengan turunan, maka yang pertama kita harus cari dulu turunan dari fungsi tersebut. Turunan dari sin x plus cos x adalah cos x min sin x. Nah, karena di sini kita cari fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner ada hubungannya dengan f aksen ya. Jika titik stasioner ini f aksennya sama dengan 0, kemudian fungsi naik ini dicapai jika f aksennya ini lebih dari 0. Fungsi turun jika f aksennya kurang dari 0, maka kita cari dulu f aksennya sama dengan 0, baru kita cari sebelah kiri dan sebelah kanannya. Oke, sehingga kita temukan cos x min sin x nya sama dengan 0. Ini bisa kita tulis menjadi cos x sama dengan sin x. Nah, nilai cos x dan sin x yang sama itu ada di mana, kan gitu ya? Berapa nilai x nya? Kalau bisa kita katakan ini pasti ada dua kuadran ya yang bernilai sama. Sama-sama positif berarti cos dan sin bernilai positif di kuadran pertama, ya enggak? Oke. Nah, kemudian cos x dan sin x bisa juga sama-sama bernilai negatif. Di kuadran berapa? Ya, di kuadran ketiga. Nah, berapakah nilai x-nya? X-nya bisa kita tulis ya, sama dengan 45 derajat di kuadran pertama dan sama dengan berapa? Di kuadran ketiga 225 derajat. Kalau dalam pi berarti di sini pi per 4, di sini 5 pi per 4. Nah, ini yang menyebabkan dia bernilai 0 turunannya. Nah, nilai-nilai ini kita pasang di bagan ini ya, garis bilangannya. Oke. Nah, di sini ada dua pembuat nolnya, pi per 4 dan 5 per 4 pi. Kenapa kita tulis dari 0? Ya, di sini ada juga 2 pi karena interval yang diminta adalah 0 sampai 2 pi. Nah, nilai pi per 4 dan 5 per 4 pi di antara 0 dan 2 pi tersebut. Nah, sekarang di antara 0 dan pi per 4 sendiri kan ada satu nilai. Nah, ini yang akan kita cari. Oke. Coba kita ambil nilai pi per 6 kan di antara 0 dan pi per 4. Ya, misalkan pi per 6. Berarti kita cari nilai turunan dari pi per 6. Nah, ini cos dari pi per 6. Cos 30 kan setengah akar 3. Kemudian min sin 30 sama dengan setengah. Coba setengah akar 3 dengan setengah, lebih besar setengah akar 3 ya. Berarti ini nilainya positif. Oke. Kalau pi ini bernilai positif bisa kita tuliskan di sini plus ya. Di sini min, di sini plus ya. Nah, sebenarnya ini bisa kita ambil sih nilai x-nya berapa di antara pi per 4 dan 5 per 4 pi. Diuji cobakan di sini. Nilainya pasti negatif ya. Oke, nah sekarang sudah jelas di sini ada interval yang positif di sini intervalnya ya.
kemudian ini yang negatif, ini yang positif lagi. Nah, tadi dikatakan f aksen lebih dari 0, ini berarti yang positif, ini fungsinya naik. Ini yang negatif berarti turun, ini naik lagi. Nah, sekarang dalam matematisnya ditulis demikian. Interval naik pada 0 sampai pi per 4 atau 5 per 4 pi sampai 2 pi. Kemudian interval turunnya di pi, di sini ini pi sampai 5 per 4 pi. Oke. Nah, sekarang titik stasionernya. Nah, titik stasionernya tadi yang menyebabkan stasioner itu kan pi per 4 dan 5 per 4 pi. Berarti koordinatnya pi per 4, akar 2 dan 5 per 4 pi, min akar 2. Akar 2 dan min akar 2 dari mana? Ini kan nilai fx-nya. Berarti diambil dari f pi per 4. Ya. Fx-nya tadi sin x plus cos x, berarti sin pi per 4 itu setengah akar 2, cos pi per 4 itu setengah akar 2, sehingga didapatkan nilai y-nya sama dengan akar 2. Kalau yang sini f 5 pi per 4, 5 pi per 4 di kuadran ketiga bernilai negatif ya sinnya, berarti min setengah akar 2 min setengah akar 2 ya, sehingga didapatkan min akar 2 gitu ya. Nah, sekarang jika ditulis dalam bentuk gambar, di sini digambarkan ya, di sini ada titik stasionernya tadi pi per 4, akar 2, kemudian 5 per 4 pi, min akar 2. Nah, kemudian interval naiknya antara 0 sampai pi per 4 dan interval turunnya antara pi per 4 sampai 5 pi per 4, kemudian naik lagi di dalam interval 5 per 4 pi sampai 2 pi. Nah, ini naik gitu ya, kemudian ini turun ya. Nah, ini turun sampai 5 per 4 pi, kemudian naik lagi, ini naik lagi sampai 2 pi. Sebenarnya setelah 2 pi kan masih naik, karena intervalnya dibatasi sampai 2 pi ya, kita sampai 2 pi. Sebenarnya sebelum 0 ini juga naik kan. Nah, tapi di sini intervalnya dibatasi mulai dari 0 ya. Nah, makanya di sini tulis 0 sampai pi per 4. Oke. Ya. Semoga bisa dipahami ya. Coba kita bahas satu contoh soal lagi. Nah, tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan sin 2x. Oke. Nah, intervalnya juga diminta masih 0 sampai 2 pi. Nah, sekarang hubungannya masih dengan turunan. Maka kita cari dulu turunan pertama dari sin 2x. Kita dapatkan 2 cos 2x. Nah, maka karena f aksennya sama dengan 0, itu diperoleh nilai stasioner di sini, sehingga kita dapatkan 2 cos 2x-nya sama dengan 0. Nah, nilai x-nya berapa? Kan begitu ya. Oke, karena ini ada sudutnya, ini sudut rangkap, coba kita selesaikan dengan menggunakan persamaan trigonometri. Di sini cos 2x sama dengan 0, maka 0 ini bisa kita ubah menjadi cos pi per 2. Atau gitu ya, cos 2x, cos 0-nya diubah menjadi cos 3 per 2 pi. Kan nilainya 0 juga ya. Ini di kuadran berapa ini? Kuadran 1 ya. Nah, ini 270, ini 90. Oke. Nah, sekarang kita cari nilai x-nya. Berarti 2x-nya sama dengan pi per 2 plus k kali 2 pi ya. Oke, kita sederhanakan x sama dengan pi per 4 plus k kali pi. Sekarang untuk k-nya sama dengan 0. Nah, ini k-nya sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan pi per 4.
Untuk K sama dengan 1, berarti ini kan nilainya Pi ya, Pi ditambah Pi per 4, jadinya nilai X nya sama dengan 5 per 4 Pi. Nah, untuk K sama dengan 2 sudah tidak memenuhi karena nilainya lebih dari 2 Pi. Oke, nah berikutnya yang ini 2X sama dengan 3 per 2 Pi ya, plus K kali 2 Pi. Masing-masing kita bagi 2 menjadi X sama dengan 3 per 4 Pi plus K kali Pi. Untuk K nya sama dengan 0, nah ini 0, berarti di sini tinggal 3 per 4 Pi. Untuk K sama dengan 1, berarti Pi ditambah 3 per 4 Pi, jadinya 7 per 4 Pi. Untuk K sama dengan 2 tidak memenuhi, karena nilainya sudah lebih dari 2 Pi. Nah, berarti ada 4 nilai X yang menyebabkan mencapai nilai stasioner, yaitu Pi per 4, 5 per 4 Pi, 3 per 4 Pi, dan 7 per 4 Pi. Nah, selanjutnya bagaimana caranya? Nah, sekarang kita tentukan nilai stasionernya. Karena tadi diketahui ada 4 nilai X yang menyebabkan stasionernya, kita cari nilai F-nya. Tadi X-nya sama dengan Pi per 4, berarti F Pi per 4 sama dengan sin 2 kali Pi per 4, karena tadi fungsinya adalah Fx sama dengan sin 2x ya. Oke, kemudian untuk X sama dengan 3 per 4 Pi, berarti sin 2 kali 3 per 4 Pi, ketemu nilainya min 1. Untuk X nya sama dengan 5 per 4 Pi, ketemu nilainya 1. Berikutnya untuk X sama dengan 7 per 4 Pi, ketemu nilainya min 1. Nah, sebenarnya dari sini sudah jelas terlihat ya, ini 1, ini 1, ini min 1, min 1. Berarti yang besar ini ya, nilainya kan lebih besar ini, berarti maksimum, ini minimum. Tapi benarkah demikian? Nah, coba kita perhatikan ini, yang mempunyai nilai stasioner min 1 itu adalah X sama dengan 3 per 4 Pi dan 7 per 4 Pi. Oke, betul ya. Ini yang menyebabkan nilainya min 1. Kemudian yang menyebabkan nilainya 1 itu Pi per 4 dan 5 per 4 Pi. Kita pasangkan semua nilainya pada bagan ini. Nah, ingat, karena intervalnya tadi diminta dari 0 sampai 2 Pi, kita tulis batasannya juga dari 0 sampai 2 Pi. Sekarang, nah sama dengan contoh yang pertama tadi ya, untuk menentukan jenis stasionernya maksimum apa minimum, kita harus tahu dia diapit oleh fungsi naik atau turunnya ya. Oke, sekarang kita cari di antara 0 dan Pi per 4 ini ada nilai berapakah. Nah, di sini ada 0 sampai Pi per 4. Nah, ini grafiknya sudah jelas kelihatan ya. Ini naik, kemudian turun. Nah, coba kita buktikan. Di sini Pi per 4 itu kan 45 derajat, kita ambil 30 derajat ya di sini. Berarti ambillah di sini Pi per 6. Nah, kita masukkan ke dalam turunannya. Turunannya tadi bagaimana? F aksennya tadi sama dengan 2 cos 2x ya. Berarti kita ambil F aksen dari Pi per 6, berarti 2 cos 2 kali Pi per 6 itu 30 derajat, berarti 60. Nah, 2 kali cos 60 derajat, berarti 2 kali setengah, nilainya plus 1. Berarti di sini nilainya plus, ini min, ini plus, min, ini plus. Ya, oke. Nah, ini interval ini plus, ini plus, ini juga plus. Coba kita amati dari 0 sampai Pi per 4, apakah dia naik? Iya. Kemudian dari Pi per 4 sampai 3 per 4 Pi, ya, ini turun. Iya. Nah, setelah naik dan turun, berarti di sini mencapai
maksimum. Kemudian di sini setelah turun kemudian naik. Ya, ini turun naik. Nah, berarti di sini mencapai minimum. Ya, ini naik. Kemudian turun lagi. Nah, ini berarti maksimum. Ini turun. Nah, kemudian naik lagi. Nah, ini berarti minimum. Ingat berhentinya sampai di sini ya, karena batasnya sampai 2pi saja. Oke, berarti dari berapa ini? 7pi/4 sampai 2pi naik lagi ya, di sini. Udah jelas. 7pi/4 sampai 2pi. Nah, tadi yang ditanyakan adalah jenis stasionernya. Ini jenisnya maksimum, ini minimum, ini maksimum, ini minimum, ya. Oke, koordinatnya berarti pi/4,1. Yang ini 3pi/4, -1. Yang ini berarti 5pi/4,1. Yang ini berarti 7/4pi, -1. Kalau digambarkan grafiknya demikian. Nah, kalau ini misalkan tidak menggambar grafik fungsi trigonometrinya, melihat dari nilai gradiennya bisa. Ini plus min. Ini kan nilai gradien ya. Jadi positif berarti tadi kurvanya naik, kemudian negatif kurvanya turun. Naik turun. Berarti ini maksimum. Begitu. Ya, cocok ya. Oke, di grafiknya juga begitu. Ya. Oke. Kemudian di sini. Nah, ini turun ya sampai sini, kemudian naik. Setelah turun naik, berarti ini minimum ya. Oke. Nah, ini di sini grafiknya menunjukkan minimum. Berikutnya yang sini. Ini naik turun ya. Ya, berarti maksimum. Ini lagi turun terus naik ya, berarti minimum. Oke? Ya. Saya cukupkan sekian ya pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.